Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Aprita Parakambo SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Lora, Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Benyamin MPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Santo Thomas Aquinas. Saya Lydia Nelly, CGP Angkatan 8, Kabupaten Sumba Barat Daya dari SMA Negeri 1 Lora. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan proses coaching dan beralih peran dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Aprita. Apa kabar? Baik-baik saja Ibu Aprita. Puji Tuhan. Saya dengar hari ini Pak B-nya mau melakukan coaching ya? Benar sekali Ibu Aprita. Baik. Saya nanti menjadi coach. Dan Ibu Lydia menjadi coachee. Oke. Baik, nanti ketika Pak B-nya melakukan coaching, di situ juga saya akan hadir sebagai supervisor. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak B-nya berdasarkan rubrik penilaian kita. Apakah nanti proses coaching yang Pak B-nya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Pak B-nya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide dari coachee, dan juga bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak B-nya nanti sebagai coach. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak B-nya apakah nanti ada kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching itu? Baik Ibu Aprita, terima kasih. Kompetensi yang saya kembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua aktif dan memotivasi coachee. Yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, jadi ada 3 kompetensi itu. Benar sekali Ibu. Dari ketiga itu kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik mau Pak B-nya tingkatkan? Ketiga-tiganya itu saya rasa Ibu semuanya spesifik. Berarti ingin ditingkatkan? Iya, untuk ditingkatkan begitu. Oke, berarti 3 dari kompetensi itu mau dikembangkan, ditingkatkan sama-sama? Iya, benar sekali. Iya, untuk proses coachingnya sendiri tujuan akhirnya apa yang ingin Pak B-nya capai? Yang saya ingin capai itu coachee mengetahui secara jelas terkait dengan solusi, mendapatkan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi gitu. Oke, baik Pak B-nya kalau begitu. Harapan saya coachee dapat menemukan solusi berdasarkan masalah yang dihadapinya, yaitu melalui proses pendampingan dan tuntunan dari saya, menggunakan sistem coaching dan alur tirta kan rasa. Oke, baik Pak B-nya. Saya juga ingin mengingatkan untuk tetap memperhatikan prinsip coachingnya, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Oke, baik. Kalau begitu Pak B-nya silahkan melakukan coaching. Baik, terima kasih Ibu Aprita. Selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang Pak Denny. Bagaimana kabar? Baik Pak Denny. Puji Tuhan Ibu Lydia. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Ibu Lydia? Itu sudah Pak Denny, ada hal yang ingin saya ceritakan ke Pak Denny, bertukar pikiran dengan Pak Denny tentang masalah yang saya hadapi. Wah, ini macam menarik sekali Ibu Lydia. Silakan diceritakan lebih detail Ibu Lydia. Saya hadapi masalah di kelas 10 karena rata-rata anak kelas 10 itu kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk perbendaraan kata atau kosakata mereka tuh sangat minim sekali padanya. Oh iya. Jadi menurut Ibu Lydia, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya? Saya ingin mendapat solusi untuk anak-anak saya ini, bagaimana mereka bisa punya perkembangan dalam kosakata mereka, meningkatkan kosakata mereka lah, seperti itu Pak Denny. Ya, benar sekali Ibu Lydia. Semoga dengan pertemuan cepat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu Lydia hadapi. Baik Ibu Lydia, kalau seperti itu
apa hambatan sehingga membuat murid itu minim sekali untuk menguasai kosakata Ibu? Hambatannya karena anak-anak itu sendiri yang juga mereka tidak mau untuk berusaha belajar, itu salah satunya, dan kemauan mereka untuk belajar itu tidak ada Pak Doni. Dan mungkin juga pembelajaran saya mungkin kurang kurang menggunakan media buat mereka, mungkin seperti itu. Semisal nih dari skala 1 sampai 10, skala berapa yang Ibu Lydia munculkan terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan masalah ini? Untuk ini saat ini kayaknya 5. Tapi saya punya kerinduan untuk meningkatkannya lebih lagi Pak. Lalu dengan cara apa supaya dari skala 5 itu meningkat Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Rencana saya coba untuk membuat kartu-kartu kosakata ke anak-anak. Saya punya kerinduan lebih lagi dari itu, mau membuat seperti penggunaan IT, tapi jujur di sekolah kami itu ada beberapa ruangan yang memang kesulitan kita untuk jaringan listriknya tidak ada, dan infokus yang digunakan juga itu masih terbatas. Jadi saya coba melakukan hal tersebut dengan membagikan kosakata, terus menggunakan handphone yang dimiliki anak tersebut mungkin untuk belajar seperti itu. Baik Ibu, ada cara lain untuk mengatasi anak-anak terkait dengan memahami kosakata begitu atau memperbanyak kosakata? Saya coba nanti bekerja sama dengan rekan guru. Menurut Ibu Lydia, dari apa yang sudah disebutkan tadi, ada cara lain untuk mengatasi permasalahan dihadapi? Ya, selain yang tadi saya sampaikan bahwa membuat kartu-kartu untuk anak-anak meningkatkan kosakatanya, mungkin saya menggunakan handphone yang ada untuk menonton video seperti film atau percakapan mereka bisa tonton seperti itu. Ya. Wah, keren sekali Ibu. Siapa yang Ibu libatkan untuk membantu dalam mewujudkan tujuannya Ibu tadi? Saya akan coba berkolaborasi dengan rekan saya yang sama-sama dalam tim pembelajaran bahasa Inggris. Kami akan bekerja bersama-sama untuk membantu siswa dalam meningkatkan kosakata mereka. Bagus sekali Ibu Lydia, saya dengarnya cukup menarik sekali. Lalu Ibu, selain dari yang sudah disebutkan tadi, siapa lagi dilibatkan? Selain itu saya juga akan melibatkan anak-anak yang sudah punya kemampuan lebih seperti itu, jadi mereka menjadi rekan untuk membantu teman mereka sendiri ya. Jadi melibatkan siswa yang sudah punya kemampuan kosakata lebih rekan tutor sebaya ya. Baik, luar biasa Ibu. Kapan Ibu mulai melakukan ini, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Senin ini saya akan mulai mencobanya, melakukan hal tersebut. Oke, baik. Apa komitmen yang Ibu bangun untuk mendukung dalam menyelesaikan masalah ini? Komitmen yang saya bangun yaitu saya sendiri harus benar-benar bukan hanya sekedar punya rencana, tapi saya akan segera melaksanakan tanggung jawab saya bersama-sama dengan rekan sejawat, terus melibatkan siswa sebagai tutor sebaya bagi mereka, bagi anak-anak ini. Baik, luar biasa Ibu. Capaian seperti apa yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui bahwa dari skala 5 tadi sampai pada skala 6, skala 7 atau skala 8 yang Ibu harapkan, seperti yang sudah dibicarakan tadi? Anak-anak sudah punya kemampuan dalam perbendaharaan kata, mereka sudah ada peningkatan seperti itu. Mereka sudah mampu mungkin membuat percakapan singkat dengan teman mereka seperti itu. Baik, luar biasa Ibu. Bagaimana perasaan Ibu
Saya senang, terima kasih Pak Beni. Saya bersyukur karena dengan perbincangan kita hari ini saya bisa setidaknya mendapat masukan atau solusi untuk saya bisa laksanakan tanggung jawab saya secara khusus untuk meningkatkan kemampuan kosakata siswa. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sekarang Ibu sudah ketahui tentang solusi apa yang diperoleh dari masalah yang Ibu hadapi. Ya. Semoga awal untuk kedepannya kita saling cari solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, Pak Beni, terima kasih banyak karena Pak Beni sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Beni. Amin, sama-sama Ibu. Baik, kembali lagi berjumpa Pak Benya. Baik Ibu Aprita, terima kasih atas waktunya. Ya, luar biasa tadi ya, sudah melakukan proses coaching. Ya, dalam proses coaching tadi Pak Benya, saya juga sudah menyaksikan bahwa Pak Benya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta dan juga dengan proses coaching. Ya, untuk yang ingin saya tanyakan, sedikit saya tanyakan Pak Benya di akhir observer kita, apa yang ingin Pak Benya tingkatkan lagi? Tadi kan sudah sesuai dengan alur tirta dan juga prinsip coaching. Apa yang ingin ditingkatkan lagi dari kompetensi yang sudah Pak Benya terapkan pada saat coaching tadi? Oke, baik Ibu Aprita, yang saya ingin tingkatkan itu menjadi pendengar aktif dan memotivasi coaching. Kedepannya saya terus belajar menjadi coach yang sesungguhnya dalam bantu rekan-rekan sejawat ataupun siswa dari setiap masalah dengan alur tirta serta menggunakan pendekatan rasa. Itu saja Ibu Aprita. Nah, luar biasa ya Pak Benya ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi sebagai coach. Baik Ibu Aprita, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Aprita, apa Selamat kabar? Siang, kabar baik Kak. Senang jumpa Ibu Iya. Aprita lagi dengan senyum yang luar biasa. Saya dengar Ibu Aprita ingin coaching sama Pak Beni ya. Iya, betul sekali Kak. Mau ada laksanakan coaching seperti Coaching luar biasa. Iya, dan saya percaya pasti Ibu Rita sudah pahami tentang coaching. Iya, dan sebelum melakukan coaching saya akan mengamati Ibu Aprita dan Pak Beni. Karena itu ada penilaian-penilaian yang akan saya amati dalam percakapan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta. Ya, Ibu Rita sudah paham tentang alur tirta tersebut dan juga prinsip-prinsip coaching. Bagaimana Ibu Rita sama Pak Beni bermitra, terus ada proses kreativitas dan memaksimalkan potensi seperti itu. Ya, saya juga ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang kira-kira Ibu Aprita ingin tingkatkan? Iya, untuk proses coaching sebentar itu saya ingin supaya saya bisa hadir secara penuh, yaitu dari segi present, kemudian juga saya mendengarkan aktif kepada coach sebentar, dan juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali si coach sampai dia bisa menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Wow, luar biasa. Jadi kompetensinya mau di ini ya? Ya, mudah-mudahan. Luar biasa. Menanyakan tensi spesifik bagaimanakah yang ingin Bu Aprita tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi lebih di mendengarkan aktif, kemudian juga supaya dengan keaktifan saya mendengarkan, saya bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali coaching. Iya, Seperti itu. Kedua kompetensi itu. dua kompetensi ya. Iya. Kira-kira indikator tercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu Rita capai itu apa? Indikatornya bagi saya supaya bisa mencapai tujuan itu adalah ketika coach itu bisa menemukan solusinya. Jadi itu indikator saya, sehingga apapun akan saya lakukan supaya coach bisa menemukan solusi dari masalah. Luar biasa. Ya, semangat memulainya Bu Aprita. mudah-mudahan. Ya.
kita temui Pak Beni dan silakan Ibu Aprita, silakan coaching Pak Beni. Saya akan bersama-sama mengamati. Iya. Iya. Terima kasih Bu Didi ya. Sama-sama. Selamat siang Pak Benya. Selamat siang Ibu Aprita. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Ibu Aprita, tapi sedikit murung. Ada yang mengganggu ya? Iya. Iya. Tahu tuh ini saya ada berpikir tentang sesuatu. Sapu Anawali ini dia sampai dengan hari ini belum masuk nah. Oh, jadi itu yang mengganggu pemikiran Pak Iya Benya? Ibu. Iya, karena kita punya waktu sedikit saja. Cuman 10-15 menit saja. Oh, tidak apa-apa. Tidak Ibu. lama ya? Tidak apa-apa, tergantung dari Ibu nah. Iya. Mungkin Pak Benya bisa menceritakan detail dari permasalahannya? Awalnya begini Ibu. Ya. Menurut cerita dari bapak mamanya, ini anak, saya sebut saja ya, namanya Jonathan begitu. Jo. Jonathan minta dibelikan motor. Ya. Kalau tidak dibelikan motor, maka akan pemalas masuk sekolah, pemalas urus babi, urus sapi, ya, dan urus hal-hal yang berkaitan di rumah begitu. Oh, jadi Jo ini punya masalah. Dia tidak mau datang ke sekolah, intinya tidak mau rajin kalau tidak dibelikan motor. Iya, Seperti itu. benar Ibu. Dan realitanya benar-benar terjadi Ibu, sampai pada hari ini nih sudah 2 kali kami melakukan panggilan, artinya panggilan orang tuanya suruh menghadap saya sebagai PA dan guru BK. Kami juga sudah tangani, sudah beri SP2 lah begitu. Tinggal 1 kali SP. Nah, dan saya sebagai wali kelas punya tanggung jawab moral yang luar biasa, dan juga kebetulan saya kenal baik dengan bap mamanya begitu, sudah partner lah begitu, kan dari mana. Jadi secara kedekatan juga ada ya antara Pak Benya dengan anak dan orang tuanya juga. Benar sekali. Betul sekali. Jadi untuk permasalahan ini, karena kita akan melakukan coaching ini, apa yang ingin Pak Benya dapatkan di akhir nanti percakapan kita? Begini Ibu, supaya saya tidak membebani dengan masalah anak ini, si Jo tadi begitu, barangkali ada menjadi solusi kait dengan masalah yang Jo ini. Oh, iya. Begitu. Baik, iya. Apalagi sudah sampai ada panggilan begitu ya, berarti ada usaha yang sudah Pak Benya lakukan. Selain sebagai guru juga sebagai wali kelas. Nah, kalau mau dilihat dari masalahnya Jo ini, karena dia bilang bahwa tidak mau ke sekolah kalau tidak dibelikan motor. Gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Benya, seberapa besar sih pengaruh dari punya kendaraan sendiri itu sehingga bisa datang ke sekolah? Nah, baik Pak Benya, dari ceritanya si Jo tadi ini bahwa dia tidak mau ke sekolah kalau tidak dibelikan motor, kemudian bahkan juga sudah sampai dilakukan surat panggilannya, sampai 2 kali orang tuanya dipanggil karena dia tidak hadir. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Benya, seberapa besar dampak atau manfaat dari punya kendaraan sendiri sehingga anak-anak ini harus datang ke sekolah dengan kendaraan sendiri begitu. Oke, baik Ibu Aprita. Saya sempat panggil juga Jo. Saya nasihat dia, saya beri pengarahan bahwa kendaraan itu tidak memberi dampak yang luar biasa atau sekatan prestasi, saya bilang begitu. Dan daripada hal itu saya juga menyampaikan, kendaraan itu tetap kita miliki, tapi satu hal yang kita utamakan, belajar sehingga dari itu kita dapat menjadi orang dalam arti kata sukses. Ya, tetap juga Ibu, si Jo ini tidak mau mendengar begitu. Tapi Jo ini kekeh harus ada kendaraan. Iya begitu. Nah, Jo ini kan punya masalah bahwa dia harus punya motor sendiri baru saya ke sekolah. Nah, ini kita melihat bahwa dia ternyata ya bisa kita bilang ya kurang mengerti, kurang memahami itu ya, bahwa sebenarnya apa tadi yang Pak B-nya sudah sampaikan, tidak punya kendaraan pun juga sebenarnya kita bisa diantar atau kita nebeng dengan teman atau menggunakan transportasi umum begitu. Nah, dengan kekehnya atau pendirian Jo ini, dia kira-kira ada di level berapa? Kalau diskalakan dari angka 1 sampai 10 itu taruhlah angka 4 lah begitu. Artian angka 4 itu saya sulit sekali untuk ajak
ajak Jo ini berpartisipasi aktif, bagaimana dia Ada di level 4. 4 level Dan Pak Guru mau supaya meningkat di level 9. Ya. Karena kalau kita mau bilang langsung level 10 juga mungkin agak susah ya. Benar-benar Iya. Ibu Aprita, benar Jadi sekali. harapannya dari level 4 ke level 9. Nah, untuk sampai ke level itu, apa yang Pak Guru lakukan selain tadi sudah melakukan panggilan, kemudian memberikan nasihat-nasihat, kan itu apa yang sudah Pak Guru lakukan? Oke, baik Ibu. Langkah pertama yang saya ingin tempuh, Ibu, saya mengharapkan tidak dia diberi SP3 sih. Iya. Tapi sebentar sore atau malam, kebetulan besok ada misa basis toh, saya ke rumahnya begitu. Coba saya bujuk bapak mamanya untuk si Jo ini bagaimana dia tinggal di asrama sekolah. Kebetulan kami juga punya asrama sekolah yang bisa mendukung nantinya anak, maksudnya si Jo ini untuk rajin ke sekolah. Langkah yang kedua, bicara dari hati ke hati, dan kemudian saya coba berikan sepotong video untuk dia tonton bagaimana perjuangan seorang bapak mama untuk menyekolahkan anaknya sehingga si anak ini bisa sukses di akhirnya tanpa ada fasilitas yang mendukung seperti motor, sepeda kah, atau yang lain-lain. Begitu. Bagus sekali ya, Pak Benya, berarti nanti akan bertemu dengan orang tuanya, mencoba menawarkan untuk dia kalau mau supaya diasramakan. Dan selain itu juga Pak Benya ingin heart to heart begitu ya, Iya, bicara dari hati ke hati, kemudian juga memberikan video ya dengan harapan supaya dia lebih sadar lagi mungkin dengan tidak dibelikan motor bukan menjadi kendala begitu ya untuk harus tinggal di rumah. Ya, dari langkah-langkah yang sudah atau strategi-strategi tadi yang Pak Benya lakukan, ini yang paling mungkin mau dilakukan sekarang itu yang mana? Yang paling mungkin tuh Ibu, yang tentu kedua-duanya saya akan Kedua-duanya. saya akan laksanakan. Ya. Kapan itu kira-kira akan? Sebentar atau besok malam. Kemudian ketika sudah disepakati kapan kelanjutannya untuk si Jo ini akan maksudnya Pak Benya ini mau berbicara langsung dengan dia atau dia harus dibawa ke asrama? Hari Senin, Ibu. Senin sore saya akan ke rumahnya. Saya panggil dia, duduk bersama dengan bapak mamanya. Nah ini Ibu, kebetulan saya ingin ajak mama suster, dalam artian biasa panggil mama suster toh, artinya saudara kandung dari mamanya begitu. Panggil bibi lah begitu ya. Ya. Nah, saya panggil suster karena suster ini cukup berpengaruh terhadap si Jo ini, artinya kesayangan begitu. Saya coba ajak suster untuk bagaimana rayu si Jo ataupun bujuk si Jo ini agar tinggal di asrama, karena bertolak pada pengalaman masa lalu. Ada anak seperti Jo ini setelah dikasih masuk di asrama berubah total, akan dia tamat dari SMA Thomas begitu. Ya, mudah-mudahan ya dengan pengalaman yang lalu, kemudian Pak Benya juga tadi mencoba melakukan pendekatan dengan orang yang dekat dengan Jo. Ya, mudah-mudahan bisa ada perubahan. Nah, untuk bisa menjalankan rencananya Pak Benya akan berkoordinasi dengan siapa? Selain dengan suster tadi mungkin ya, akan menggandeng suster begitu. Oke, baik. Peran-peran yang utama di situ adalah orang tuanya. Ya, orang tua tentu ya. Kemudian saya tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru BK, kemudian bapak asrama. Ya. Saya akan membangun komunikasi yang intens dengan mereka agar sama-sama membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan supaya Jo merasa, oh iya ternyata ada orang yang lebih perhatikan Jo begitu. Luar biasa sekali Pak Benya ya, dengan strategi kemudian juga ada melibatkan banyak pihak dengan harapan supaya Jo ini bisa merasa bahwa dia itu disayang begitu ya, ternyata dia itu diperhatikan, bahwa kebutuhannya dia itu apalagi untuk dia bisa sampai lulus begitu ya, pasti banyak orang yang akan mendukung dia supaya dia berhasil. Luar biasa sekali Pak Benya. Terima kasih. Oke, baik, untuk
pertanyaan berikut ini, Pak Benya, apa yang menjadi komitmen Pak Benya untuk sampai pada akhirnya dari permasalahan si Jo ini? Komitmen yang saya bangun, pertama saya tentu akan apa yang menjadi perencanaan saya, yaitu mengajak sekolah, guru BK, kemudian bapak asrama, orang tuanya duduk bersama untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik dalam menangani si Jo ini begitu, supaya si Jo tidak memberontak. Ini saya lihat si Jo memberontak istilahnya, memberontak. Lalu yang kedua, saya akan memantau ini Jo pindah dari rumah ke asrama. Yang tentu saya akan membangun komunikasi yang intens juga. Lalu di sekolah saya coba bangun komunikasi dengan wali kelas. Sejauh mana yang Jo lakukan baik di kelas maupun pada saat istirahat. Ya. Entah dia masih tetap memberontak atau bagaimana. Begitu komitmen. Baik sekali Pak Benya, mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik. Iya, tidak terasa kita sudah di ujung percakapan ini. Baik, di akhir percakapan kita, kira-kira dari percakapan kita tadi apa Pak Benya sudah dapat? Saya merasa lega, Ibu. Dalam artian saya tidak merasa terbebani dengan permasalahan. Puji Tuhan sudah kalau begitu Pak Benya ya, Baik, bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan saya juga sebenarnya saya tidak sabar ingin mendengar cerita kelanjutannya nanti setelah si Jo ini, mungkin setelah dia diasramakan atau setelah Pak Benya melakukan pendekatan tadi. Saya menunggu cerita kelanjutan dari si Jo nanti. Mungkin kita akan bertemu lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Benya untuk hari ini. Sukses selalu. Selamat siang. Siang juga Ibu. Halo Ibu Aprita. Halo Kak. Luar biasa sekali. Terima kasih. Saya senang sekali. Luar biasa. Iya. Yang saya lihat dalam coaching tadi Ibu Aprita sudah menyampaikan menggunakan alur tirta. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Dan akhirnya dengan coaching yang luar biasa, Pak Beni sebagai coach dapat menemukan sendiri solusi dari Puji Tuhan dari permasalahannya Pak Benya bisa menemukan solusi. Iya, senang sekali. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Ibu Aprita, apa yang sudah Ibu Aprita lakukan untuk melakukan coaching atau indikator ketercapaian yang ingin Ibu Aprita kembangkan? Yang sudah saya lakukan tadi selama coaching itu, saya menggunakan alur tirta. Dengan begitu saya bisa menggali apa yang menjadi keresahan hati dari Pak Benya, sampai akhirnya Pak Benya menemukan sendiri solusi kemudian strategi dari permasalahan beliau. Kalau ditanyakan apa yang ingin saya tingkatkan lagi, mungkin saya ingin meningkatkan lagi kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lebih lagi, dan juga bisa menguasai alur tirta lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa. Jadi Ibu Aprita sudah punya perencanaan untuk meningkatkan kompetensi ya. Luar biasa sekali. Terus menjadi coach yang luar biasa bagi coach. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan sore ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak. Selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang Pak Beni. Bagaimana kabar? Luar biasa. Puji Tuhan Ibu Lydia. Saya dengar-dengar Ibu Lydia mau melakukan coaching. Benar Pak Beni, saya ingin melakukan coaching. Ya, Ibu Lydia sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang perlu diketahui. Iya. Yang pertama itu nanti saya akan melakukan pemantauan dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian percakapan coaching. Ya, yang sesuai dengan aturan tirta. Iya. Ya, lalu nanti ada beberapa hal yang Ibu harus jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di pra supervisi ini. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan potensi atau kemampuan mendengar saya, dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak Beni.
Kompetensi yang mana secara spesifik ingin Ibu observasi dalam melakukan proses coaching ini? Mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang saya ingin. Kayaknya ada 3 seperti itu ya Pak Benny, tapi yang saya ingin lebih tingkatkan lagi ya mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Ibu Lydia, semoga dalam proses coaching nanti berjalan lancar Ibu ya. Ya. Indikator ketercapaian apa yang menjadi tujuan pengembangan diinginkan dalam proses coaching ini Ibu? Indikator yang ingin saya capai, saya ingin agar supaya coach saya bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Seperti saya sudah sampaikan tadi, semoga proses coaching nanti berjalan lancar sesuai dengan alur cerita. Baik Ibu, Terima kasih. selamat melakukan coaching Ibu ya. Terima kasih Pak. Baik Ibu, selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang, Tuhan memberkati Pak Benny. Amin Ibu Lydia. Selamat siang Ibu Aprita. Selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Iya, senang jumpa Ibu Aprita. Ya, hari terima ini. kasih juga Kak Lydia sudah meluangkan waktu untuk mau coaching saya. Iya. Iya. Ada yang Ibu Aprita mau ceritakan ke saya? Iya Kak, ada yang sedikit menjadi unek-unek. Mm-mm. Iya, belakangan ini saya melihat anak-anak fokus belajar mereka tuh menurun. Apa penyebabnya ya? Anak-anak fokusnya menurun. Iya, kalau saya lihat dari yang pertama itu sepertinya karena cuaca Kak. Wajar. Belakangan ini di tempat kami tuh angin cukup kencang. Ya, kencang sekali mungkin karena ada perubahan cuaca. Kemudian posisi sekolah kami juga yang dekat dengan laut. Jadi angin dari laut itu kencang sekali. Kami di ruang guru, di kelas juga itu Iya. angin sampai masuk dan kami sampai harus tutup jendela atau pintu. Karena angin kencang. Mungkin itu salah satu faktor pertama secara fisik yang saya lihat dari anak-anak. Karena akhirnya mereka tuh ada yang batuk pilek, pokoknya terserang gangguan pernapasan. Kami juga guru, sebagian besar itu sampai sakit. Oh, seperti Iya. itu. Jadi selain mereka kehilangan fokus dalam pembelajaran, mereka Iya. juga secara fisik sakit ya, Sakit, karena iya. sakit. Jadi itu indikasi awal saya Itu penyebabnya, Penyebab mereka seperti tidak itu. fokus. Iya. Nah, dari pengamatan Ibu Aprita sama ini, mereka dari level 1 sampai level 10, fokus mereka dalam pembelajaran itu berada di level yang mana? Kalau saya lihat untuk fokus kita levelkan itu ada di level 5. 5 ya. Ya. Saya juga tidak bilang terlalu rendah karena tidak semua anak Iya. fokusnya menurun. Hanya sebagian besar. Karena dengan tadi indikasi yang saya bilang Dari cuaca sehingga kondisi fisik mereka menurun. Seperti itu. Iya. Nah, dari level yang 5, Ibu Aprita punya kerinduan atau harapan untuk meningkatkan ke level mana? Untuk beberapa anak ini mengalami fokusnya peningkatan. Baik. Kerinduan saya supaya mereka tuh bisa meningkat ke level 9 atau 8. Karena 10 juga mungkin agak susah dengan keadaan sekarang. Jadi kerinduan saya ya cukup di 8 atau 10 saja untuk ada peningkatan fokus kembali mereka gitu. Jadi yang tadinya hanya pasif, karena memang sebetulnya anak-anak itu sebelumnya aktif begitu. Tapi kalau saya perhatikan mungkin karena cuaca tadi fisik mereka menurun, jadinya ya disuruh dulu baru mereka bangun. Padahal sebelumnya kalau ada tugas atau kuis mereka langsung dengan sigap mengerjakan. Untuk meningkatkan fokus mereka, kiat-kiat apa yang Ibu Aprita lakukan? Kiat yang saya lakukan pertama mungkin dari fisik dulu. Secara fisik mereka itu saya perhatikan karena ada mereka datang ke sekolah padahal sudah kedinginan atau batuk pilek itu tidak menggunakan jaket. Jadi saya minta mereka kalau bisa pakai saja jaket, kemudian pakai masker karena tadi angin yang kencang itu juga membuat debu naik. Nah, jadi itu memang akhirnya banyak terserang ispa. Jadi pakai dulu jaket atau masker untuk secara fisik mereka terlindungi. Kemudian kalau bisa mereka bawa bekal dari rumah, minum atau makanan supaya mereka tidak konsumsi makanan-makanan atau minuman di sekolah di kantin karena kebanyakan itu kan es dingin-dingin dan ya kita tidak tahu higienisnya mereka konsumsi. Nah, itu luar biasa ya. Selain itu ada kiat yang lain
Kiat-kiat meningkatkan? yang lain mungkin saya akan mencoba melihat dari pembelajaran di kelas. Iya. Karena tadi secara fisiknya mungkin pembelajaran di kelas saya coba bikin yang menyenangkan gitu. Apalagi jam-jam terakhir ya tidak bisa kita bilang sepenuhnya karena fisik mereka. Iya. Mungkin saja kan mereka juga bosan. Pagi jam-jam terakhir belajar bahasa Inggris. Ya mungkin saya akan meningkatkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, banyak-banyak games, ice breaking atau juga kuis-kuis karena anak-anak konsumtif dengan gadget. Jadi mereka banyak melihat, menonton yang bergambar, bersuara. Saya coba mengaplikasikan itu dalam pembelajaran di kelas, membuat pembelajaran yang menggunakan video atau lagu. Luar biasa ya, idenya cemerlang. Rencananya dilaksanakan kapan? Rencananya sih secepatnya karena ini sekarang sudah di akhir minggu. Minggu depan hari Senin mungkin bisa langsung saya himbau kepada anak-anak mereka menggunakan jaket, masker, kemudian juga membawa bekal sendiri dari rumah. Lalu juga pembelajaran itu saya secepatnya berkoordinasi dengan teman untuk merancang pembelajaran. Oh, jadi Ibu Aprita sudah punya rencana untuk berkoordinasi karena pasti kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Betul sekali. Iya. Selain dengan rekan sejawat, ada lagi yang Ibu Aprita bisa libatkan untuk hal ini? Iya ya, betul. Karena saya butuh orang lain Ya. ya untuk melaksanakan aksi saya ini. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas. Nah, wali kelas adalah orang tua mereka di kelas. Kemudian dengan guru BK, tentunya juga dengan tujuan saya tadi di awal mau menghimbau, sudah pasti saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena himbauan itu untuk semua anak-anak menggunakan jaket atau masker sesuai dengan kondisi cuaca sekarang. Lalu juga berkoordinasi dengan rekan sejawat tadi yang sama-sama mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kita merancang pembelajaran yang menyenangkan tadi. Luar biasa ya, dari percakapan kita seperti ini akhirnya Ibu Aprita sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi. Puji Tuhan. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Aprita? Puji Tuhan, terima kasih sekali Kak Lydia, saya sudah lega, perasaan saya lega tadi kan ya saya mau pakai cara ini atau tidak begitu. Sempat dilema juga masih ragu-ragu tapi akhirnya setelah coaching kita hari ini, percakapan kita, saya bisa ya saya sudah yakin ini akan mau menggunakan cara ini. Iya, luar biasa, senang bisa jumpa dan saya berharap ada hal lagi yang bisa kita ini sama-sama ya. Saya Pasti. siap untuk Pasti. coachingnya. Iya, dengan Iya. senang hati setelah melakukan ini saya harus bercerita dengan Kak Lydia lagi. Iya, terima kasih juga untuk kepercayaannya buat saya Terima ya. kasih Iya. sudah membantu saya dalam coaching. Iya. Tuhan berkati. God bless you. God bless you. See Terima you. kasih. Selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang Pak Benny. Saya sudah memantau proses coaching tadi, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Tadi saya mencatat beberapa hal terkait dengan hasil observasi di proses coaching. Iya. Ya, Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur coaching dan pendekatan rasa. Iya. Saya berharap agar itu dipertahankan dan menjadi pedoman untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat serta siswa-siswi. Begitu Ibu. Terima kasih. Iya. Baik Ibu. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan di Ibu. Iya. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi, coach dapat dengan leluasa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan coach bisa menemukan solusi. Itu yang saya dapatkan, ketercapaian atau hasil coaching tadi. Ya, itu Pak Ben. Baik Ibu Lydia. Lalu pertanyaan kedua, Ya. kompetensi apa yang Ibu ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan berdasarkan coaching yang baru saja saya lakukan itu, saya ingin meningkatkan lebih lagi bagaimana saya mendengar dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kalau bisa pun 3 kompetensi itu saya masukkan ke dalamnya. Bagaimana saya juga hadir secara penuh mendengarkan curhatan atau cerita dari coach itu Pak Ben. Ya. Baik Ibu Lydia. Terima kasih banyak Ibu. Iya Pak Ben, sama saya yang terima kasih juga.
Ibu. Selamat siang Pak Beni, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin Ibu, selamat siang juga Ibu. Iya.